Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Adilia Boru Ritonga dengan NIM 23051027. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Profesor Yulia, mengenai pelanggaran paten, di mana kasus yang saya ambil yaitu pelanggaran paten antara Gojek dan Grab. Sebelum saya memberikan analisis terhadap kasus saya, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai posisi kasus paten antara Gojek dan Grab. Nah, perlu diketahui teman-teman, hak paten itu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara atas hasil invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, Undang-Undang Hak Paten terbaru di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2004. Dalam kasus ini, Gojek telah mendaftarkan sistem pencocokan penumpang yang dikembangkan dari hasil inovasinya sendiri, serta telah diajukan untuk paten. Nah, Gojek mendaftarkan hak paten terkait sistem pencocokan penumpang pada tahun 2016. Namun, setelah Gojek mendaftarkan paten, Grab meluncurkan fitur yang serupa yang dianggap meniru hasil inovasi dari Gojek. Nah, teman-teman, berdasarkan posisi kasus yang telah saya sebutkan tadi, maka analisis yang bisa saya berikan adalah sistem pencocokan penumpang merupakan sebuah invensi dan Gojek sebagai investor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Paten Nomor 65 Tahun 2024 pada pasal 1 ayat 1 dan 2. Terkait hal ini, Gojek mengklaim telah mengembangkan sistem ini secara orisinil dan telah mendapatkan perlindungan hukum atas paten yang telah terdaftar terhitung sejak tahun 2016. Sebagai pendaftar pertama yang dikenal sebagai sistem first to file dan pencipta pertama yang dikenal dengan sistem first to invent, Gojek ini memiliki hak eksklusif atas sistem ini selama jangka waktu 20 tahun sejak paten tersebut didaftarkan. Sehingga Gojek sendiri bisa mencegah pihak lain untuk mengembangkan fitur yang serupa. Akan tetapi teman-teman, Grab telah meluncurkan fitur yang serupa yang merupakan pelanggaran nyata terhadap hak paten Gojek sebagai investor terhadap sistem ini, seperti itu. Sebagaimana diatur dalam ayat 11 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024. Nah, di sini tindakan dari Grab tersebut telah menghasilkan kerugian finansial bagi perusahaan Gojek tersebut, yang mana Grab memanfaatkan reputasi dan citra Gojek tanpa izin atau pembayaran royalti sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024. Teman-teman, pelanggaran ini tidak hanya melanggar hak paten Gojek, tetapi juga berpotensi merugikan validitas paten Gojek, mengingat adanya paten yang serupa yang telah ditiru. Ketiadaan izin yang diperoleh dari Gojek secara jelas menunjukkan niat Grab untuk mengeksploitasi invensi pihak lain tanpa memberikan kompensasi yang semestinya sebagaimana diatur dalam ayat 15 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024. Sebagai kesimpulannya, tindakan Grab yang telah melanggar hak paten Gojek berdampak negatif pada persaingan wajar di industri ride hailing dan menimbulkan kerugian terhadap validitas paten dari Gojek itu sendiri sebagai pemegang hak paten menurut hak eksklusif atas invensinya, termasuk hak ekonomi untuk memperoleh keuntungan finansial yang dimana hak ini telah dilanggar oleh Grab, seperti itu. Selanjutnya teman-teman,
saya akan memaparkan bunyi pasal-pasal sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Yang mana pasal-pasal ini termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang hak paten. Yang mana ayat pertama menyebutkan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pada ayat 2 disebutkan bahwa invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk ataupun proses. Pada ayat 14 disebutkan bahwa royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas paten. Dan pada ayat 15 disebutkan mengenai imbalan, yaitu imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan dalam hubungan kerja atau invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya, sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi atau pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan dinas atau pemegang paten dari penerima lisensi wajib atau pemegang paten atas paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, teman-teman, itulah tadi analisis yang bisa saya berikan terkait kasus saya, yaitu pelanggaran hak paten antara Gojek dan Grab. Semoga pemaparan saya tadi bisa memberi manfaat untuk kita semua dan kita semua bisa mendapatkan pengetahuan baru mengenai pelanggaran hak paten. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Yulia atas bimbingannya selama mengampu mata kuliah hak kekayaan intelektual. Mohon maaf atas segala kekurangan saya dalam bertutur kata maupun dalam pemaparan materi yang telah saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.